selamat datang di podcast santai kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah tema dengan narasumber kita yaitu Agung Syahputra. Halo Agung. Halo semua. Oke Agung, tadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang komunikasi efektif, benar? Menurut Agung nih, apa sih itu komunikasi efektif? Oke, menurut saya komunikasi efektif bukan sekedar cuman ngomong, tetapi kita ngomong dan orang lain juga ngerti apa yang kita bicarakan. Jadi bukan cuma sekedar, oh aku udah ngomong nih, tapi dia juga harus ngerti dong apa yang kita maksud. Betul Hani, kalau cuman ngomong tapi bikin bingung, itu belum efektif. Oke, terus kenapa sih komunikasi efektif ini penting? Oke, komunikasi efektif ini sangat penting supaya pesan jelas, mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Mau di kampus, tempat kerja atau organisasi, semua butuh komunikasi yang benar. Iya bener banget ya, kadang kita tuh punya masalah tuh yang datangnya dari salah paham ya Agung. Oke, next selanjutnya untuk ciri-ciri komunikasi efektif deh, seperti apa ya Agung? Oke, ciri-ciri komunikasi efektif ini ada banyak. Di antaranya bahasanya jelas, enggak mutar-mutar. Yang kedua, langsung ke inti. Yang ketiga, mau dengar orang lain. Dan yang terakhir, saling menghargai. Oh, jadi begitu. Oke, poinnya itu berarti mau ngedengerin orang ya. Itu penting banget karena banyak orang yang cuman pengen ngomong aja gitu. Iya, betul nih. Sebenarnya komunikasi itu dua arah, bukan sekedar monolog saja. Oke, next selanjutnya Hani pengen nanya nih, apa sih yang bikin komunikasi itu lancar? Oke, yang bikin komunikasi itu lancar ya, yang pertama, orang yang ngomong itu jelas. Yang kedua, pesannya rapi. Yang ketiga, medianya tepat seperti chat, tatap muka, atau teleponan. Dan yang terakhir, pendengarnya fokus. Nah, berarti kalau misalnya nih kita lagi berbicara serius tapi lewat chat, kadang itu bikin salah paham gak sih? Iya, kadang sebaiknya kita langsung telepon atau tatap muka. Oke, lalu pastinya komunikasi ini ada hambatan dan gangguannya. Kamu bisa jelasin nggak tentang bagian hambatannya dulu deh? Untuk hambatan diantaranya itu seperti suara bising, emosi, ketika kita marah, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan yang terakhir aturan atau struktur yang tidak tepat. Iya bener ya, kalau lagi emosi tuh ngomong apa aja jadi salah ya. Iya, mending tarik nafas dulu. Oke, next untuk gangguan komunikasi efektifnya apa aja sih Agung? Oke, gangguan itu hal yang mengganggu saat kita lagi komunikasi. Contoh, sinyalnya jelek, salah dengar, atau lagi ngantuk. Oke, jadi simpulannya itu hambatan ini ada di sebelum komunikasi, sedangkan gangguan itu pas lagi komunikasi ya Agung. Betul nih. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, cara mengatasinya kita gunakan bahasa sederhana, dengarkan dengan baik, pilih media yang tepat, jangan malu bertanya kalau belum paham, dan kasih umpan balik yang baik. Nah, kalau misalnya nih, berarti kalau misalnya Hani bilang, kamu kurang jelas tuh, kasih taunya bisa dijelasin lagi nggak? Iya, jangan pura-pura paham. Oke, bisa nggak kamu kasih contoh realnya seperti apa? Oke, kalau untuk contoh dalam nyatanya, misalnya ketua organisasi kirim instruksi panjang di grup, contohnya di WA, banyak istilah dan nggak jelas. Anggotanya bingung tapi malu nanya, akhirnya salah semua. Solusinya jelasin singkat, beri contoh, dan tanya, udah jelas belum? Berarti emang harus simple tapi penting ya. Oke, jadi komunikasi efektif itu intinya jelas, saling dengar dan gak ribet. Betul banget Hani, yang penting bukan banyak ngomong tapi pesannya nyampe. Oke, terima kasih Agung. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini.